Komposit hari ini ya emang dia menguat 0,8% setelah beberapa hari yang lalu dia tertekan sama neckline 7040. Belum bisa dikatakan si komposit ini recovery sampai dia berhasil break ke atas 7157 gitu. Jadi ya kemungkinan kan dia kalau emang terus menguat dia ke 7157, kemungkinan ada pullback sebelum dia lanjut naik gitu. Melihat dari daily chart, MACD dan alligator masih menunjukkan negatif kecuali stokastik emang berada di area oversold dan dia juga crossing up. Tapi ya itu kan cuma leading indicator, jadi kita masih melihat price action lebih lanjut lah. Kalau misalnya emang komposit ini udah kembali normal. Kita langsung ke saham Bumi. Bumi hari ini ya lumayan tinggi, naiknya 7%, tapi kita belum ketemu tradingannya. Melihat dari skor summary dan ranking summary-nya juga masih terpantau jelek. Setelah itu ada BRMS di tanggal 12 bulan lalu kita kena cut loss di 222, terusnya dia melemah sampai kemarin ditutup dengan doji dan hari ini ada follow through. Secara keseluruhan sama kayak Bumi, kita masih menunggu price action lebih lanjut untuk buyback ya kembali. Kecuali energi yang kemarin kita udah call, cut loss ada di 262, breakout point di 268, untuk target berikutnya ada di 298. Balik lagi ke list Raja. Raja boleh dipantau kalau misalnya dia break ke atas 1150, cut lossnya ada di 1090. Dewa palingan chartnya masih sama seperti saham-saham bakri yang lain. Kita masih menunggu price action lebih lanjut. Hoki masih stabil di atas 144 ya, sampai hari ini masih mempunyai potensi ke area take profit 165. Semoga lancar. Medco hari ini rebound, kita udah anggaplah udah taking profit dari beberapa hari yang lalu. Sama masih melihat price action lebih lanjut untuk buyback kembali di saham Medco ini. Kemungkinan kita buy on break 10-10, kemungkinan mungkin dipantau dalam waktu dekat. Setelah itu ada beberapa saham yang kita masih pegang sampai sekarang belum terkena cut loss. Jadi hari ini ada pembaharuan trailing profit seperti Indi. Dari cut loss 2600 kita ubah trailing profit ke 3080, bukan average up ya. Jadi cuman apa ya, mengamankan cuannya aja di saham Indi ini. Setelah Indi ada Palm, tradingan buy on break 710 ini udah dari bulan 7 tanggal 15 kemarin, terus kita udah taking profit juga. Jadi 2 hari yang lalu dia posting hammer candle setelah mendekati atau bisa dibilang tes breakout point 710, terus ada recovery move. Jangan terburu-buru dulu, kita masih menunggu price action lebih lanjut untuk emang menyatakan saham Palm ini udah layak dibeli kembali. Jadi kita lewatin aja dulu intinya. Petro setelah kemarin posting engulf candle, terus hari ini ada follow through 1,7% kenaikannya. Jadi low di tanggal 30 kemarin itu merupakan area MA 200 daily, terusnya dia rebound. Sampai saat ini kita belum ketemu tradingan saham Petro enaknya beli di mana. Buy on break ya. Oke, setelah itu Gosco kita kena cut loss di tanggal 19 bulan lalu. Sampai saat ini belum ketemu lagi tradingannya di berapa. Maksudnya buy on break berapa.
Kemungkinan dia punya resisten yang cukup kuat di sekitaran 133. Ya kita melihat apakah emang dia bisa mampu break ke atas 133 itu. Lanjut, Same kita lewatin. Wismilak yang udah taking profit ya udah nggak masalah. Kemungkinan dia lanjut ke 900 yang kita udah bilang dari jauh-jauh hari. Untuk buybacknya sampai saat ini belum ketemu, jadi kita masih melihat price action lebih lanjut juga. Setelah itu ada BABP kita lewatin. PNLF mencoba untuk recovery setelah taking profit 550 tercapai. Kalaupun emang dia break high 560, kemungkinan target berikutnya ada di 690-an. BES masih terus recovery, tapi kita ya sama masih belum ketemu yang enaknya beli di mana, jadi masih wait and see dulu. MTDL kita masih wait and see juga. Dia sedang berada di area 555, kemungkinan support kuat. Kita zoom in ke price action, bukan price action, sorry, chart intraday di hourly. Kemungkinan dia punya resisten di 635 yang harus ditembus sebelum kita mempunyai clear signal beli. Masih wait and see juga. Nah, selain ini kita punya INKP yang kemungkinan kita majukan dari cut loss 8.200 menjadi trailing profit 8850. Untuk targetnya ada di 10275. Kita lihat ke saudaranya TKIM. Kalau misalnya emang dia berhasil break ke atas 7.800, cut loss 6.300 diubah menjadi trailing profit 7050. Ya tambah barang juga boleh lah kalau misalnya emang TKIM ini berhasil break ke atas 7.800. Setelah itu ada INKP ya, Emyor kita masih menunggu berhasil nggak dia break ke atas 1970 untuk signal belinya. Jadi dalam waktu dekat ya bisa dipantau lah. Setelah itu ada Akra, strateginya sama seperti Indi, INKP, memajukan trailing profit dari sebelumnya 995 menjadi 1325. Setelah itu ada Bull hari ini belum berhasil break ke atas 162, jadi kita masih menunggu daily candle selanjutnya. Kalau misalnya emang dia berhasil break ke atas 162, kayaknya signal beli juga. Melihat dari MACD-nya juga golden cross walaupun di atas 0. Begitu. Yaudah, sampai ketemu di Rabu besok. Terima kasih.